Hai semuanya, berpikir seolah kamu memiliki segalanya bukan tentang memaksa diri untuk pura-pura kaya, pura-pura kuat, atau pura-pura bahagia, tetapi tentang memberikan ruang dalam pikiran untuk merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Banyak dari kita terbiasa berjalan dalam hidup dengan beban pikiran bahwa hidup ini terasa selalu kurang, selalu mengejar sesuatu yang belum tercapai, dan selalu membandingkan diri dengan orang lain yang tampak lebih dari segala sisi. Kebiasaan itu, tanpa terasa, mencuri kedamaian dari diri sendiri dan membuat kita merasa hidup dalam kekurangan, meskipun sebenarnya ada begitu banyak hal yang patut disyukuri. Ketika pola pikir diarahkan untuk merasa seolah semua kebutuhan utama sudah terpenuhi, muncul rasa ringan di hati, rasa leluasa untuk bergerak, dan rasa percaya bahwa hidup ini tidak seburuk yang dibayangkan. Pola pikir ini mengajak kalian semua untuk melihat segala hal dari sisi kecukupan, bukan kekurangan, sehingga langkah yang diambil terasa lebih mantap dan terbebas dari ketergesah-gesahkan. Dalam hidup, yang membuat kita tertekan seringkali bukan kenyataan, tetapi pikiran yang terus mengulang bahwa kita tidak punya cukup waktu, cukup uang, cukup kemampuan, atau cukup kesempatan. Padahal, jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan kehidupan yang sedang dijalani, akan terlihat bahwa kita telah melewati banyak hal yang dulu pernah dianggap mustahil. Dengan berpikir seolah kita memiliki segalanya, muncul keberanian untuk mengatakan bahwa hidup ini cukup dan kita tidak perlu membebani diri dengan standar yang tidak realistis. Ketika seseorang merasa cukup, dunia di sekelilingnya tidak lagi terlihat mengancam, melainkan menjadi tempat di mana ia bisa berproses tanpa tekanan berlebihan. Pola pikir ini bukan berarti berhenti bermimpi atau berhenti mengejar sesuatu yang lebih baik. Justru, dengan perasaan cukup, langkah untuk meraih hal baru menjadi lebih jernih dan tidak lagi dipenuhi rasa takut gagal. Kita menjadi lebih stabil dalam cara menilai keadaan, lebih tenang dalam membuat keputusan, dan lebih mudah menghargai proses. Hidup yang dijalani dengan rasa cukup membuat pikiran tidak mudah dikacaukan oleh rasa iri, cemas, atau minder terhadap pencapaian orang lain. Ketika kita membayangkan diri sebagai seseorang yang sudah memiliki segalanya, pikiran menjadi lebih fleksibel untuk menerima keadaan dan lebih fokus pada hal yang benar-benar bisa dikendalikan. Dalam momen tertentu, pikiran seperti ini mampu mengubah sikap dan perilaku, sehingga kita lebih mudah menemukan solusi, bukan hanya mengeluh atau membesarkan masalah. Pola pikir memiliki segalanya juga mengajari kita bahwa harta terbesar bukanlah barang, melainkan cara memandang kehidupan. Dengan pikiran seperti itu, seseorang bisa berdiri lebih tegak dalam menghadapi tantangan karena tidak lagi merasa sebagai korban keadaan. Kita belajar memahami bahwa kekayaan terbesar ada pada cara kita menenangkan diri di tengah situasi sulit, cara kita menghargai usaha kecil yang dilakukan setiap hari, dan cara kita menerima diri tanpa harus mengikuti standar orang lain. Ketika kita berhenti memaksakan diri untuk terlihat seperti orang lain dan mulai merasa cukup dengan apa yang diberikan kehidupan, rasa lega itu akan membuka banyak pintu baru. Kalian semua akan lebih mudah menyadari bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian atau validasi dari luar, tetapi oleh kemampuan untuk berdamai dengan keadaan. Inilah salah satu bentuk berpikir seolah kamu memiliki segalanya, bukan soal pura-pura tetapi soal mengizinkan diri melihat kehidupan dari kacamata kelimpahan, bukan dari kelaparan emosional yang terus menuntut hal yang tidak ada habisnya. Ketika seseorang mempraktikkan cara berpikir ini, dunia di dalam dirinya mulai berubah secara perlahan. Kalian semua mungkin pernah merasakan hari di mana hidup terasa sangat berat, padahal jika dilihat lebih jernih, tidak ada masalah besar di hari itu. Yang membuat hari terasa berat bukan kenyataannya, tetapi pikiran yang mengulang-ulang kekhawatiran seolah hidup ini penuh kekurangan. Pola pikir memiliki segalanya mengajak kita berhenti sejenak dan mengamati bahwa banyak hal yang dianggap kurang sebenarnya hanyalah perbandingan sosial. Kita melihat hidup orang lain yang tampak lebih hebat, lebih maju, lebih sejahtera, lebih cantik atau lebih sukses, lalu tiba-tiba merasa hidup sendiri tidak ada apa-apanya. Padahal kenyataan itu hanya sebuah ilusi yang diperkuat oleh kebiasaan membandingkan diri di media sosial atau lingkungan sekitar. Ketika kita menutup ruang perbandingan itu, meskipun hanya sebentar, akan terlihat betapa tenangnya hidup tanpa membebani diri dengan standar orang lain. Dengan berpikir bahwa kita memiliki segalanya, kita menempatkan diri pada kondisi mental di mana kita merasa cukup dan mampu. Perasaan ini bukan berarti menipu diri, tetapi mengembalikan fokus bahwa banyak hal yang benar-benar penting sudah ada dalam genggaman. Kita masih diberi kesempatan hidup, tubuh masih bisa bergerak, pikiran masih bisa digunakan untuk memikirkan hal yang baik, dan waktu masih ada untuk memperbaiki kesalahan.
Pikiran yang dipenuhi rasa cukup, energi tidak habis untuk mengeluh atau mengejar hal yang tidak memberikan makna jangka panjang. Justru, energi diarahkan untuk hal yang membangun, memperbaiki, dan mengembangkan diri. Hidup yang dijalani dengan perasaan memiliki segalanya menjadi lebih stabil secara emosional karena kita tidak lagi merasa dikejar oleh sesuatu yang belum tentu penting. Dalam kondisi seperti ini, kita mulai memahami bahwa sumber kebahagiaan bukanlah pencapaian besar, tetapi ketenangan batin yang muncul dari rasa syukur terhadap hal-hal sederhana. Banyak orang berjalan terlalu cepat dalam hidup, mengejar banyak hal sekaligus, sampai lupa bahwa ketenangan justru datang dari kemampuan untuk berhenti dan merasa cukup. Ketika kita membiarkan pikiran meresapi bahwa banyak hal sudah tersedia, kita berhenti menyalahkan keadaan dan mulai menerima kenyataan dengan lebih lapang. Rasa lapang itu membuat kita lebih mudah memaafkan diri, memaafkan orang lain, dan melangkah tanpa membawa beban masa lalu. Pikiran yang dipenuhi rasa cukup jauh lebih mudah diarahkan menuju pola hidup yang lebih sehat, baik secara mental maupun emosional. Hidup dengan pola pikir ini akan membuat kita lebih menghargai proses yang sedang dijalani. Kita tidak lagi merasa harus mencapai sesuatu dengan tergesa-gesa, karena kita mengerti bahwa kehidupan bukan perlombaan, melainkan perjalanan panjang yang harus dinikmati langkah demi langkah. Ketika seseorang merasa memiliki segalanya, ia tidak lagi takut kehilangan, karena yang dihargai bukan barang atau status, melainkan ketenangan yang ada di dalam diri. Dan ketenangan itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kalian semua akan menyadari bahwa kebahagiaan bukan berada di tempat jauh yang menunggu untuk ditemukan, tetapi justru sudah ada di dalam diri yang selama ini mungkin terlupakan. Dalam perjalanan hidup, pola pikir memiliki segalanya membantu kita menghadapi tekanan dengan lebih bijak. Ketika kita merasa kurang, masalah kecil bisa tampak sangat besar. Tapi saat kita merasa cukup, masalah besar bisa terasa lebih ringan. Cara pandang itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap keadaan. Banyak konflik, kesalahpahaman, dan kekhawatiran muncul bukan karena situasinya benar-benar rumit, tetapi karena pikiran sudah terbiasa menganggap diri tidak mampu. Ketika kita mengubah sudut pandang, seolah kita sudah memiliki ketenangan, kekuatan, dan kapasitas untuk menghadapi apapun, maka energi yang muncul adalah energi untuk menyelesaikan, bukan memperbesar masalah. Pola pikir ini juga mengajari kita bahwa hidup tidak perlu dijalani dengan rasa takut berlebihan. Kita tidak perlu merasa terancam oleh masa depan atau masa lalu, karena kita punya kendali penuh atas apa yang dipikirkan hari ini. Ketika seseorang membayangkan dirinya memiliki segalanya, ia memberi ruang dalam pikirannya untuk menjadi versi terbaik yang dapat hidup tanpa dihantui rasa was-was. Kalian semua pasti pernah merasakan bagaimana hidup menjadi lebih mudah ketika pikiran lebih tenang. Bahkan masalah yang sama pun terasa berbeda ketika pikiran lebih stabil. Artinya, kekuatan terbesar bukan pada situasinya, tetapi pada cara kita mengolahnya di dalam pikiran. Dengan cara berpikir ini, kita juga lebih mudah memberikan cinta dengan tulus. Ketika merasa cukup, kita tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Kita tidak banyak menuntut dan tidak mudah tersinggung karena kita tahu diri sendiri sudah memiliki ruang emosional yang stabil. Dalam hubungan dengan orang lain, baik itu keluarga, teman, pasangan, atau siapapun, kita lebih mudah menciptakan hubungan yang sehat karena tidak lagi membawa kekosongan yang harus diisi oleh orang lain. Kita hadir sebagai individu yang utuh, bukan sebagai seseorang yang sedang mencari-cari pembuktian diri. Hubungan seperti ini jauh lebih kuat dan dewasa. Pada akhirnya, berpikir seolah kita memiliki segalanya bukan sekedar konsep positif yang manis di bibir. Ini adalah latihan mental yang mengubah cara memandang diri, hidup, dan dunia secara keseluruhan. Ketika kita mampu memasukkan pola pikir ini ke dalam keseharian, hidup menjadi lebih ringan. Tantangan tetap ada, rasa sedih tetap mungkin muncul, tetapi cara kita menjalaninya akan jauh berbeda. Kita tidak lagi merasa hidup ini kurang, tetapi lebih pada bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah ada. Pikiran seperti ini membantu kita menemukan kedamaian dalam kesibukan, menemukan kehangatan dalam kesederhanaan, dan menemukan harapan bahkan saat hari terasa berat. Dengan pola pikir memiliki segalanya, kita belajar bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita kumpulkan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan hati yang tenang. Ketika merasa cukup, langkah menjadi lebih bebas, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan orang lain lebih sehat. Kita berhenti mengejar bayangan dan mulai menikmati kenyataan. Kita berhenti mencemaskan masa depan dan mulai menghargai momen. Kita berhenti membandingkan diri dengan hidup orang lain dan mulai fokus pada hidup sendiri. Dalam keadaan seperti ini, kebahagiaan bukan lagi sesuatu yang dicari, tetapi sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Pola pikir ini mengajak kalian semua untuk melatih diri memandang apa yang dimiliki saat ini,
sebagai sesuatu yang bernilai. Bukan berarti berhenti bermimpi, tetapi berhenti merasa kekurangan. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti menyiksa diri. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi menerima keadaan sebagai bagian dari perjalanan. Ketika kita mampu melihat hidup seperti itu, energi untuk melangkah akan datang dengan sendirinya. Kedamaian itu tumbuh dari cara kita menghargai kehidupan, bukan dari apa yang dimiliki secara fisik. Dan ketika kedamaian itu tumbuh, hidup terasa lebih mudah dijalani. Ketika kita mulai membiasakan diri berpikir seolah memiliki segalanya, perlahan-lahan kita akan merasakan perubahan yang tidak hanya terjadi di dalam pikiran, tetapi juga dalam cara tubuh merespons kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia sangat sensitif terhadap apa yang dipikirkan, sehingga ketika pikiran merasa cukup, merasa aman, dan merasa mampu, tubuh pun merespons dengan mengurangi ketegangan yang biasanya muncul dari kecemasan. Kalian semua pasti pernah merasakan bagaimana kecemasan bisa membuat dada terasa sesak atau membuat tidur menjadi tidak nyenyak. Ketika pola pikir memiliki segalanya diterapkan, tubuh mendapatkan sinyal bahwa kita berada di tempat yang aman sehingga lebih mudah untuk rileks. Ini bukan jenis ketenangan yang dibuat-buat, melainkan ketenangan alami yang tumbuh dari cara kita menerima hidup. Pikiran yang stabil menciptakan tubuh yang lebih rileks, dan tubuh yang rileks mendukung pikiran menjadi lebih jernih, sehingga keduanya saling menguatkan. Pola pikir ini juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Kegagalan biasanya terasa sangat menyakitkan ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa selain hasil yang gagal tersebut. Tetapi ketika kita merasa memiliki segalanya di dalam diri, kegagalan hanya menjadi proses yang bisa dilewati, bukan penilaian terhadap nilai diri. Kita mulai memahami bahwa kegagalan tidak mencabut kemampuan, tidak menghapus kualitas diri, dan tidak menghancurkan masa depan. Kalian semua akan merasa lebih berani mencoba banyak hal ketika tidak lagi takut kehilangan, karena seseorang yang merasa memiliki segalanya tidak lagi menganggap kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari perjalanan. Cara berpikir seperti ini menciptakan ruang dalam diri untuk berani berkembang dan keluar dari zona nyaman tanpa harus merasa terancam oleh kemungkinan yang buruk. Dalam dunia yang penuh tuntutan ini, banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir yang membuat kehidupan terasa berat. Kita sering merasa harus mencapai semua hal dengan cepat, harus menjadi yang terbaik di antara semua orang, dan harus terus memperlihatkan versi paling sempurna dari diri sendiri. Tetapi pola pikir memiliki segalanya mengajarkan bahwa kehidupan bukanlah perlombaan cepat, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan ketenangan. Ketika merasa cukup, kita bisa melangkah dengan ritme yang lebih lembut, lebih sesuai dengan diri sendiri, tanpa dipaksa untuk mengikuti kecepatan orang lain. Kalian semua akan menyadari bahwa hidup jauh lebih bermakna ketika dijalani dengan ketenangan, daripada ketika dipaksa untuk berlari mengikuti standar dunia. Selain itu, berpikir seolah memiliki segalanya membuat kita lebih mudah merasa bersyukur terhadap hal-hal sederhana yang sering terlewat. Kita mulai menghargai udara segar, pagi yang tenang, senyuman orang terdekat, dan momen kecil yang sebenarnya memiliki dampak besar pada kebahagiaan. Ketika kita melihat dunia dari lensa kelimpahan, mata menjadi lebih peka terhadap keindahan yang selama ini tidak terlihat, karena pikiran sibuk dengan kekurangan. Rasa syukur yang muncul bukan berasal dari pencapaian besar, tetapi dari kesadaran bahwa hidup ini sudah memberikan begitu banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Syukur seperti ini menguatkan mental dan membuat kita lebih tahan menghadapi situasi sulit yang mungkin datang tiba-tiba. Pola pikir ini juga memperbaiki hubungan dengan diri sendiri. Banyak dari kita terlalu sering mengkritik diri, terlalu keras menilai diri, dan terlalu mudah mengatakan bahwa hidup ini kurang. Padahal cara kita berbicara kepada diri sendiri sangat menentukan bagaimana kehidupan terasa. Ketika kita mulai memperlakukan diri dengan kelembutan dan menerima bahwa dalam banyak hal kita sudah memiliki cukup, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih damai. Kita tidak lagi menjadi musuh bagi diri sendiri, tetapi menjadi teman yang bisa menguatkan. Dari situlah muncul kepercayaan diri yang tidak berlebihan, tetapi stabil. Kepercayaan diri yang membuat kita berani menghadapi dunia tanpa harus merasa minder atau takut terlihat kurang dari orang lain. Pada akhirnya, blog ini menegaskan bahwa berpikir seolah memiliki segalanya adalah pondasi untuk ketenangan hidup. Tanpa ketenangan, semua ambisi hanya menjadi beban. Tetapi dengan ketenangan, setiap langkah terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Kalian semua akan merasakan bahwa hidup tidak perlu serumit yang sering dibayangkan. Jika kita melanjutkan pemahaman tentang pola pikir memiliki segalanya, kita akan sampai pada satu titik penting.
Cara berpikir ini membuat kalian semua jauh lebih mudah menikmati hidup tanpa harus menunggu sesuatu yang besar terjadi. Banyak orang menunda kebahagiaan, menunggu momen tertentu, menunggu berhasil, menunggu kaya, menunggu diakui, atau menunggu sesuatu dari luar untuk memberikan izin kepada diri sendiri agar merasa bahagia. Pola pikir ini memotong semua penundaan tersebut dan membawa kita pada kesadaran bahwa bahagia bisa dimulai sekarang dari cara kita memandang kehidupan yang sedang dijalani. Ketika kita merasa cukup, tidak ada lagi alasan untuk menunda menikmati hidup karena kita mengerti bahwa apa yang ada hari ini sudah layak dirayakan secara sederhana. Cara berpikir ini membuat kita lebih peka terhadap kualitas waktu. Kita mulai sadar bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun, sehingga cara terbaik untuk hidup adalah dengan memaksimalkan hari ini. Ketika pikiran dipenuhi rasa cukup, waktu tidak lagi terasa sebagai tekanan yang memburu, tetapi sebagai ruang untuk berproses dengan damai. Kalian semua pasti pernah merasakan bagaimana waktu terasa menyiksa ketika pikiran penuh kekhawatiran. Tetapi ketika pikiran lebih tenang, waktu justru terasa lebih luas. Kita mampu melakukan lebih banyak hal tanpa merasa terbebani, hanya karena cara kita memandang waktu menjadi lebih sehat. Selain itu, pola pikir ini memperkuat ketahanan emosional. Ketahanan emosional adalah kemampuan untuk tetap stabil meskipun keadaan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Ketika kita merasa memiliki segalanya, kita tidak mudah terpancing emosi, tidak mudah tersinggung, dan tidak cepat kecewa. Karena kita tidak menganggap dunia berhutang apapun kepada kita. Banyak rasa sakit dalam hidup muncul karena kita merasa dunia harus memperlakukan kita dengan cara tertentu. Padahal, dunia tidak selalu berjalan ideal. Ketika kita melepaskan tuntutan itu, hati menjadi lebih lapang untuk menerima apapun yang terjadi. Kalian semua akan merasakan bahwa semakin besar rasa cukup dalam diri, semakin kecil ruang bagi perasaan yang merusak seperti iri, benci, atau marah berlebihan. Pola pikir ini juga menumbuhkan kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih objektif. Ketika pikiran tidak dipenuhi rasa kurang, kita mampu menilai sesuatu apa adanya, bukan berdasarkan emosi negatif. Ini sangat membantu dalam mengambil keputusan penting dalam hidup. Kalian semua akan lebih mudah menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang sebenarnya hanya dorongan impulsif. Keputusan yang diambil dari pikiran yang merasa cukup cenderung lebih bijak dan lebih menguntungkan jangka panjang. Kita tidak lagi membeli sesuatu hanya untuk terlihat hebat, tidak lagi melakukan sesuatu hanya demi validasi, dan tidak lagi mengubah diri hanya untuk disukai. Hidup menjadi lebih jujur dan lebih sederhana. Lebih dari itu, berpikir seolah memiliki segalanya mengajarkan kita untuk kembali kepada nilai-nilai dasar kehidupan. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan yang paling stabil bukan berasal dari apa yang ada di luar, tetapi dari apa yang tumbuh di dalam diri. Ketika kita memandang hidup dengan rasa cukup, kita tidak lagi terikat pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Kita mulai membangun kebahagiaan dari fondasi yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kedamaian, rasa syukur, dan kesadaran diri. Dengan cara seperti ini, hidup tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih kokoh dalam menghadapi perubahan yang mungkin datang secara tiba-tiba. Ketika pola pikir memiliki segalanya benar-benar tertanam, hidup menjadi lebih ringan karena kita berhenti menganggap setiap masalah sebagai ancaman. Kita mulai memahami bahwa hidup ini tidak selalu tentang hasil akhir, tetapi tentang pengalaman yang kita dapatkan sepanjang perjalanan. Ketika seseorang merasa cukup, ia tidak lagi memperbesar masalah kecil atau menciptakan drama yang tidak perlu. Kalian semua pasti pernah melihat bagaimana orang yang hidup dalam rasa kekurangan cenderung mudah tersinggung atau mudah merasa diserang. Tetapi sebaliknya, orang yang merasa cukup lebih mudah memaafkan, lebih mudah meredakan konflik, dan lebih mampu menjaga suasana tetap tenang. Pola pikir ini juga mengubah cara kita memandang masa depan. Kita tidak lagi panik membayangkan hal buruk karena pikiran yang merasa cukup tahu bahwa apapun yang datang bisa dihadapi dengan tenang. Bukan karena hidup pasti baik-baik saja, tetapi karena kita memiliki kemampuan untuk melewatinya. Kalian semua akan merasa lebih yakin bahwa masa depan tidak harus sempurna untuk tetap dapat dijalani dengan baik.
Rasa aman ini lahir dari pemahaman bahwa kalian sudah memiliki banyak hal di dalam diri, pengalaman, pelajaran, ketahanan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan angka. Pola pikir memiliki segalanya juga membantu kita fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal yang berada di luar kendali, karena pikiran yang merasa cukup lebih tertarik pada hal yang bisa diperbaiki. Kalian semua akan lebih mudah menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana, tetapi kalian tetap memiliki kekuatan untuk menentukan respon. Dari respon yang baik, hidup perlahan bergerak ke arah yang lebih baik pula. Inilah mengapa banyak orang yang tenang dalam hidup justru terlihat jauh lebih bijak meskipun tidak selalu memiliki segalanya secara materi. Hubungan sosial pun ikut berubah. Ketika kita merasa memiliki segalanya, kita tidak lagi melihat orang lain sebagai kompetitor atau ancaman. Sebaliknya, kita melihat mereka sebagai sesama manusia yang juga sedang berusaha menjalani hidupnya masing-masing. Ini membuat hubungan lebih sehat, lebih hangat, dan lebih jujur. Kita tidak lagi iri melihat keberhasilan orang lain, tidak lagi merasa tersaingi, dan tidak lagi memaksakan diri untuk menjadi yang paling hebat. Pikiran seperti ini membuat kalian semua jauh lebih mudah membangun koneksi yang tulus, karena hadir bukan untuk membandingkan diri, tetapi untuk berinteraksi dengan hati yang lega. Puncak dari berpikir seolah memiliki segalanya adalah kemampuan untuk menjalani hidup dengan rasa damai yang tidak mudah goyah. Rasa damai seperti ini bukan datang dari keadaan luar yang sempurna, tetapi dari pemahaman bahwa hidup sudah memberikan cukup alasan untuk bersyukur. Ketika kedamaian ini tumbuh, hidup terasa lebih cerah meskipun masalah tetap ada. Kita lebih mudah tersenyum, lebih mudah merasa dekat dengan orang lain, dan lebih mudah memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan lebih baik. Pikiran yang merasa cukup tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tidak lagi terjebak dalam penilaian orang lain, dan tidak lagi terjebak dalam mimpi-mimpi kosong tentang kesempurnaan. Pola pikir ini menuntun kita pada cara hidup yang lebih sederhana. Kita tidak lagi sibuk mengejar hal-hal yang tidak jelas tujuannya. Kita mulai melihat bahwa kesenangan sederhana seperti menatap langit, menikmati makanan hangat, berbicara dengan orang terdekat, atau sekedar duduk di ruangan yang tenang sudah bisa membawa rasa bahagia. Kalian semua akan menyadari bahwa hidup ini sebenarnya penuh keindahan, hanya saja sering tertutup oleh keinginan yang tidak ada habisnya. Ketika kita berhenti mengejar yang tidak penting, ruang dalam pikiran terbuka lebar untuk menikmati hal yang benar-benar memberi makna. Pada akhirnya, berpikir seolah memiliki segalanya mengarahkan kita pada inti kehidupan, menjadi manusia yang lebih hadir, lebih sadar, dan lebih damai. Kita tidak lagi hidup hanya untuk mengejar sesuatu, tetapi hidup untuk menjalani momen-momen yang ada. Dengan cara seperti ini, segala bentuk pencapaian, rezeki, peluang, dan keberuntungan akan datang sebagai bonus, bukan sebagai sesuatu yang menentukan nilai diri. Hidup terasa lebih lapang, lebih manusiawi, dan lebih utuh. Dan ketika kita mampu hidup dengan rasa lapang seperti ini, dunia tidak lagi terasa menekan, tetapi menjadi tempat yang bisa dinikmati dengan hati yang ringan.